Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pembahasan tentang takdir ini tidak dikenal pada masa Nabi. Sahabat-sahabat jelas artinya itu. Tidak dikenal pada masa Sayyidina Abu Bakar. Baru ada seorang dua orang muncul berbicara tentang takdir. Sayyidina Umar larang, udah nggak usah bicara takdir. Dia baru muncul setelah meninggalnya Sayyidina Ali. Jadi cukup lama. Datanglah bahasan apa itu takdir. Oke. Kita lihat dulu takdir dari segi bahasa. Takdir itu artinya ukuran. Ukuran. Allah berfirman segala sesuatu ada ukurannya. Kami menurunkan hujan dengan ukurannya. Tidak terlalu banyak sehingga setiap hujan banjir. Ada ukurannya. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan sudah ada ukurannya. Saya beri contoh sederhana. Manusia bisa terbang? Tidak. Ada ukurannya. Dia tidak bisa terbang. Bisa jalan? Iya. Bisa jalan. Semua ada ukurannya. Alladzi qaddara fahada. Yang memberi takdir, beri ukuran, lalu memberi petunjuk untuk melakukan apa yang sesuai dengan takdir. Ukuran. Oke. Nabi SAW, sahabat-sahabat beliau percaya itu. Semua ada ukurannya. Tetapi itu tidak menjadikan beliau tidak bekerja. Kerja, berjuang, luka, mati, berkorban. Dan dalam saat yang sama berdoa. Tidak pernah ada di antara mereka berkata, oke deh saya tunggu aja takdir saya. Karena pemahaman takdir semacam itu yang keliru. Oke. Ini susahnya biasa. Kalau agama itu dicampur dengan tujuan politik. Menafsirkan agama dengan tujuan politik. Ini yang terjadi setelah meninggalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terbunuh, naik penguasa baru. Sebagian masyarakat tidak setuju dengan penguasa baru ini. Dinasti Umayyah. Mereka lantas berkata begini, sebenarnya kami melakukan ini semua takdirnya Tuhan. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, guru besar di Al-Azhar, Syekh Al-Azhar. Mereka itu menjadikan takdir sebagai alasan dari penganiayaan mereka. Karena waktu itu dia berkata semua sudah ditentukan Tuhan. Ini maunya Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan mau. Ada sekelompok orang yang keberatan ini. Masa semua kehendak Tuhan? Tidak ada takdir. Emosi. Dia bilang tidak ada takdir. Manusia menentukan nasibnya sendiri. Ini juga salah. Buktinya apa salah? Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau cantik? Semua kita mau. Tapi bisa enggak? Tidak semua dapat. Kalau begitu ada keterlibatan Tuhan. Ada ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang mau lihat bagaimana itu ukuran, bagaimana itu takdir. Rukun iman yang keenam kan percaya pada takdir. Di situ dia katakan, kalau kita bahas hadis itu, takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, ini dulu kita komentari dulu ini. Kok kalau cuma tabrakan dianggap takdir? Untung juga itu takdir. Kalau orang hanya berkata bahwa yang negatif takdir, lantas yang positif bukan takdir, itu namanya tidak beradab pada Tuhan. Semua takdir. Nah, kita mau lihat. Ada istilah dibahas oleh ulama, qada dan qadar.
Kita memahami dulu ini apa qada. Qada itu adalah pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah menyangkut segala sesuatu sebelum, sedang, dan sesudah kejadiannya. Pengetahuannya itu berdasar kehendaknya yang ditetapkannya berdasar ukuran tertentu. Saya akan beri contoh. Adakah manusia yang tidak mati? Nah, itu qada. Allah tahu semua manusia bakal mati. Ya kan? Sudah ada. Tapi ada enggak ukuran yang ditetapkan Allah menyangkut ini? Nah, dia lantas tahu. Ini mati tanggal sekian, jam sekian. Ukurannya seperti ini. Kalau dia begini, dia matinya begini. Kalau begini, matinya begitu. Saya ingin tanya sedikit lagi. Bisa tidak ditambah harapan hidup? Bisa. Kalau mau panjang usianya, usaha. Siapa yang mau diperbanyak rezekinya, diperpanjang umurnya, bersilaturahim lah. Itu kan Nabi bersabda begitu. Ada usaha atau tidak? Jangan pernah beranggapan, ini masyarakat, ini lahir, jodoh, mati, tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan, karena ada ukuran yang dia tetapkan. Hanya saja ukurannya ini kita bisa pilih-pilih. Itu arti takdir. Ya. Kita sudah menyinggung mengenai qada dan qadar. Nah sekarang mengenai Al-Quran dan takdir sendiri Pak. Nih, hubungan antara Al-Quran dan takdir itu, lalu perbedaan dari takdir sendiri dengan nasib itu apa sih Pak perbedaannya? Kita lihat sekarang tuh. Saya terangkan dulu takdir, kita belum terangkan takdir. Saya beri contoh. Saya punya mobil. Satu mobil balap, satu mobil biasa. Yang mobil balap itu bisa lari kencang, kira-kira sampai berapa satu jam tuh? 180 km. 100-200 kilo. Saya punya mobil rongsokan, bisanya hanya 70 kilo satu jam. Iya. Nah, ini namanya takdirnya yang ditetapkan oleh pabrik menyangkut menyangkut mobil balap 200. Takdirnya mobil rongsokan ini 70. Oke, ada ukurannya. Oke. Sekarang saya mau keluar rumah, pakai mobil yang rongsokan. Apa yang menentukan kecepatan mobil saya itu? Injakan gas. Ya. Kalau saya injak gas perlahan, dia hanya berjalan 10 kilo. Baik itu mobil rongsok maupun mobil sport. Kalau saya tekan sekuat mungkin, yang rongsokan tidak bisa lebih dari 70. Karena takdirnya hanya 70. Ya. Kalau ini bisa lebih dari 70 karena takdirnya 200. Ya. Kita katakan begitu. Jadi sekarang yang menentukan lajunya itu siapa? Saya, tetapi saya tidak bisa lewat dari itu. Oke. Ya kan? Ya, saya beri contoh yang kedua. Saya punya bola karet. Ada takdirnya. Takdirnya itu kalau saya lempar ke tembok dia melenting. Ya. Tetapi sejauh mana dia melenting? Tergantung Anda. Iya. Kalau lemparnya pelan, melentingnya sedikit. Itu takdirnya. Kenapa takdirnya? Karena takdirnya berkata, kalau kamu lempar perlahan, melentingnya ukurannya 1 meter. Kalau kamu lempar jauh, takdirnya ukurannya 10 meter. Bisa enggak pilih takdir sekarang? Enggak bisa pilih takdir. Tapi tidak bisa keluar dari takdir. Sayyidina Umar mau keluar kota. Dapat berita bahwa di kota itu ada wabah. Dia katakan, saya tidak jadi pergi. Ada yang bertanya, hai Umar, apa kamu lari dari takdir Tuhan? Dia jawab, iya, saya lari dari takdirnya menuju takdir yang lain. Nah, Anda bisa pilih takdir atau tidak? Bisa. Sayyidina Ali bersandar di tembok. Ada yang beritahu, tembok itu rapuh. Dia katakan, kalau begitu saya pindah ke sana. Kamu lari dari takdir Tuhan? Iya,
Kalau takdirnya di sini, temboknya jatuh. Kalau takdirnya di sana, saya tidak kena tembok itu. Bisa pilih atau tidak? Bisa pilih. Nah, itu jadi semua ada ukurannya. Jangan pernah menduga Anda bisa keluar dari ukuran. Tetapi Anda bisa memilih. Kita sekarang di ruangan ini, mau duduk di sini boleh. Bisa nggak saya duduk di sana? Bisa saja, tolong pindah kemari. Atau Mohsin mau kemari, boleh aja. Tidak ada masalah. Kita bisa memilih takdir kita. Jangan pernah, tetapi tidak bisa keluar dari sini. Begitu Anda keluar dari sini, kamera tidak kena kita. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan tadi. Sedikit lagi saya tanyakan. Tadi ada dikatakan nasib. Nasib. Ada ukuran. Siapa yang menentukan batas ukuran? Allah. Yang memilih ukuran Anda. Gitu? Saya mau pilih yang ini. Apa yang Anda pilih, itulah yang namanya nasib. Jadi takdir itu belum jelas. Tapi begitu Anda pilih, oh nasib saya seperti ini. Nasib saya dapat untung sekian karena Anda usaha. Nasib dia itu meninggal dunia. Padahal sebenarnya ada takdir yang lain kan? Boleh jadi dia bisa pilih. Oke. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب